Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lambe Horor. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membacakan sebuah cerita. Cerita ini berjudul Keranda Pengusir Setan. Cerita kali ini ditulis oleh akun Twitter yang bernama Restu Wiratmaja. Tanpa banyak basa-basi, mari masuk ke ceritanya. Cerita ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial terhadap seorang pemuda yang didapati selalu dikejar-kejar oleh banyak makhluk halus. Banyak yang bilang bahwa pemuda itu bertahun-tahun lamanya selalu dikejar, bahkan dihantui secara terus-menerus. Motif yang dilakukannya sama halnya seperti kebanyakan orang yang pernah merasakan hal ini, yaitu masalah sopan santun terhadap alam yang perlu digarisbawahi. Maka dari itu, perlu adanya edukasi terkini terkait beberapa hal terhadap menghormati lingkungan, baik yang secara tampak ataupun tidak terlihat. Karena manusia hidup berdampingan dengan makhluk lainnya. Hanya saja berbeda dimensi, ruang, dan waktu. Narasumber tidak mau menyebutkan tahun kejadian tersebut. Namun dipastikan, kejadian itu bermula saat dia masih kecil, berusia 5 tahun. Berarti antara tahun 2005-an. Saya patokan sebagai awal mula kejadian itu berlangsung. Brebes, Jawa Tengah, tahun 2005. Nama desa dan tempat serta seluruh komponen yang ada di dalam tulisan ini saya samarkan untuk mengenang tokoh utama dalam tweet ini. Joko namanya. Pemuda yang berprofesi sebagai tukang tebang pohon ini merupakan anak dari pasangan keluarga Wastari dan Cokro Minoto. Hal yang biasa dia lakukan di waktu sore adalah menebang pohon albasia yang memiliki nilai jual yang tidak kalah besar. Untuk menutupi kekurangannya, Joko biasa menebang pohon albasia milik peninggalan kakeknya. Keluarga Ibu Wastari dan Bapak Cokro Minoto memiliki sebuah peninggalan lahan yang lumayan luas. Namun sayangnya, lahan itu berada di hutan. Hal itulah yang tidak memungkinkan dan menjadi pandangan utama terhadap keduanya untuk melakukan pekerjaan seberat itu, yaitu menebang pohon albasia yang batangnya lumayan besar. Setelah dipikirkan secara matang, akhirnya Bu Wastari dan Bapak Cokro Minoto menyuruh anaknya yaitu Joko untuk melanjutkan pekerjaan itu. Karena merupakan amanat dari kedua orang tuanya, Joko menyetujui hal itu. Lagi pula pekerjaan itu harus diambilnya agar bisa menyambung hidup, walau hanya membeli beras dan bahan pokok lainnya. Akhirnya Joko berangkat menuju hutan belantara yang konon katanya sebagai sarang demit yang terkenal di daerah Brebes. Namun hal itu dipatahkannya secara cepat dalam hati dan pikirannya. Tujuan utama Joko adalah untuk melanjutkan kehidupannya, karena tanpa dia menebang pohon, agak sulit rasanya untuk bisa menyambung hidup untuk makan. Begitu kira-kira pikiran Joko kala itu. Sebelum berangkat, Bu Wastari dan Pak Cokro Minoto berpesan kepada Joko untuk tidak lupa membaca doa. Ketika hendak menebang pohon, mereka berdua menyarankan agar golok tersebut diasah terlebih dahulu. Lalu, ketika sudah surut menjelang maghrib, harus diselesaikan atau harus pulang ke rumah. Hal yang ganjil seperti ini bisa terjadi bagi orang-orang yang telah memfokuskan diri pada pekerjaan, sampai lupa akan adanya beberapa pantangan yang seharusnya untuk tidak dilanggar. Joko mengiyakan hal itu. Dia pun berangkat dengan tatapan senyum yang begitu manis. Wajah Joko seperti menandakan keikhlasan tanpa adanya beban dan masalah dalam kehidupannya. Pak Cokro Minoto merasakan sesuatu yang tak biasa dalam diri Joko. Begitu juga dengan Bu Wastari yang tidak tega melepaskan anak semata wayangnya untuk menebang pohon di lahan peninggalan kakek Joko di tengah hutan belantara yang menjadi sarang demit itu.
Joko pun berangkat menuju hutan belantara itu untuk menebang pohon albasia. Selama dalam perjalanan, Joko selalu memperhatikan kanan kiri, depan, belakang, sekelilingnya. Seperti ada yang menandainya dari kejauhan. Namun dia tetap melanjutkan perjalanannya karena dia juga harus mengejar waktu. Seketika tiba di hutan tersebut, Joko mendengar sebuah percakapan dari bahasa kuno Jawa dari balik semak-semak. Percakapan itu seperti menandakan bahwa ada orang asing yang memasuki wilayah mereka. Entah hanya perasaan Joko saja, atau memang secara kebetulan sugestinya sedang kuat. Joko pun menebas semak-semak yang berada di sekelilingnya. Betapa terkejutnya Joko ketika melihat segerombolan bayangan hitam berlari secepat kilat. Joko yakin itu bukanlah hewan hutan. Demitnya banyak, aku harus cepat. Joko mengetahui bahwa hutan itu adalah sarang demit. Karena itu dia mempercepat proses penebangan pohon albasia yang berada di hadapannya. Bentuknya besar. Bahkan Joko sendiri tidak yakin dengan golok seperti itu dia dapat menebang pohon seorang diri. Tanpa banyak lama, Joko langsung mengucapkan goloknya ke arah pohon itu. Dia lupa untuk mengasah dan membaca doa terlebih dahulu. Hal inilah yang menjadi faktor utama Joko langsung dikerubungi oleh bangsa demit, walau tidak terlihat oleh penglihatan Joko saat itu. Ketika golok itu menancap ke arah pohon dengan seketika, keluar darah dengan deras. Joko kaget dan terjatuh di dekat pohon itu. Dia lupa bahwa hutan ini juga menyimpan para demit yang sangat banyak. Darah! Bukan hanya itu, warga demit di hutan itu tampak marah. Angin seketika langsung membesar. Suara gamelan terdengar di seluruh penjuru hutan tempat dia ingin menebas pohon albasia itu. Daun-daun berguguran seakan ingin menguburnya hidup-hidup. Pohon bergoyang-goyang ke kanan dan kiri, layaknya seperti orang sedang melambai-lambaikan tangan kepada orang asing yang baru saja mendatanginya. Suara gamelan itu semakin keras di telinga Joko. Tak ada waktu lagi bagi Joko untuk menyelamatkan diri. Hari akan surup, gelap. Mereka datang dengan cepat, para dedemit. Hutan yang semula damai dan tentram, kini berubah menjadi hutan ancaman bagi Joko. Pohon yang ingin dia tebang ditinggalkan begitu saja. Tak peduli bagaimana dia akan makan untuk esok hari. Yang dipikirkannya saat itu adalah keselamatan. Dentingan suara gamelan mengganggu pendengaran Joko. Sesaat membuat kepala menjadi pusing dan tubuh semakin berat. Joko sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan fatal dengan tidak membaca doa dan mengasah golok itu terlebih dahulu. Sebelum akhirnya menggoreskan batang pohon albasia dan mengeluarkan banyak darah, hingga membuat warga demit di sana terbangun dan mengejarnya secara bergerombolan. Dalam hatinya hanya ada suatu keyakinan bahwa masalah ini akan cepat berlalu. Bacaan-bacaan yang dia hafal dilantunkannya dalam hati. Keringat dinginnya keluar deras dari sekujur tubuhnya. Joko terus berlari untuk menghindari kejaran mematikan dari penghuni hutan angker itu. Tepatnya ketika dia berhasil keluar dari hutan, Joko merasakan ada sesuatu yang menabraknya dari belakang. Joko jatuh tersungkur. Kepalanya membentur batu dan menyebabkan dahinya mengeluarkan darah. Ah, dahiku. Joko mengusap dahinya yang tampak basah. Dia pikir itu adalah keringat yang dikeluarkannya dengan banyak. Namun setelah kedua tangannya diperlihatkan dengan jelas, matanya terbelalak melihat gumpalan darah berwarna merah pekat yang membasahi kedua tangannya. Joko berteriak kesakitan. Dia masih belum bisa menerima kepastian yang baru saja terjadi kepadanya. Joko memaksa tubuhnya untuk bangkit dan menutup lukanya dengan memotong sebagian kecil bajunya agar pendarahan di dahinya tidak keluar secara terus-menerus.
Ketika Joko bangkit, dia mendengar suara hembusan nafas berat dari arah belakangnya. Lalu suara ringikan tawa wanita dan beberapa suara hewan liar beserta desisan ular yang tampak jelas. Hatinya masih belum tenang. Ada segerombolan sesuatu di belakangnya sedang menantinya untuk bangkit, sedang menunggu dia untuk bergerak lagi. Kaki Joko bergetar hebat, air matanya berjatuhan. Dia merasakan aura yang membunuh, yang sangat hebat. Seperti para hewan liar yang siap memangsa korbannya dari kejauhan. Ketika Joko melihat ke arah belakang tubuhnya, segerombolan demit dan penghuni hutan itu sedang berjejer layaknya tentara. Mereka memandangi Joko sambil menunggunya bergerak kembali. "Maafkan," ucap Joko sambil menitikkan air matanya. Joko tak bisa berkutik lagi. Seluruh tubuhnya bergetar saat memandangi jajaran demit yang menatap tajam ke arahnya. Beberapa dari demit itu ingin mendekat ke arah Joko. Joko pun mundur secara perlahan. Nafasnya menjadi tak beraturan. Tenggorokan seperti terbakar. Dia tak mampu mengucapkan sesuatu dari mulutnya. Untungnya ketika beberapa demit itu ingin mendekat, suara lantunan azan bergema yang entah dari arah masjid mana. Demit itu mundur kembali dan menghilang bersamaan dengan keluarnya gumpalan kabut yang mengitari hutan itu. Namun tetap saja Joko belum tenang. Raganya seperti sudah tercabik-cabik oleh para demit itu. Jiwanya sudah direbut dan seketika langkah Joko menjadi tak beraturan. Joko terjatuh tak sadarkan diri tepat saat surup waktu gelap memenuhi angkasa. Bu Astari dan Pak Cokro Minoto menjadi risau karena anaknya belum datang sedari tadi. "Pak, Joko belum pulang. Bagaimana ini?" tanya Bu Astari. "Biarkan aku saja yang jemput masakan air untuk menyirami Joko selepas dia datang ke rumah," jawab Pak Cokro Minoto. "Enggih, siapa?" Pak Cokro Minoto langsung berangkat menuju jalur arah hutan. Siapa tahu dia mendapati Joko di perjalanan. Dan benar saja, dia melihat seorang pemuda sedang tergeletak dengan luka di bagian dahinya. Pak Cokro Minoto langsung berlari dan mengangkat tubuh Joko. "Demit itu sudah masuk ke tubuhmu, Nak." Pak Cokro Minoto melihat ke arah belakang tubuhnya. Dia terkejut ketika mendapati segerombolan demit itu sedang berjejer dan berdiri tegak sambil memandanginya dari kejauhan sana. Hawa merinding langsung menyelimuti tubuh Pak Cokro Minoto. Demit di hutan angker itu terkenal dengan sikap yang egois dan pantang menyerah. Mereka akan mengikuti orang yang sudah membuatnya marah sampai orang yang bersangkutan itu meninggal dunia. Pak Cokro Minoto langsung mengangkat paksa tubuh Joko. Namun para demit itu tampak geram karena mangsanya ingin diambil. Beberapa darinya bergerak ke arah Pak Cokro Minoto. Namun dengan sigap, Pak Cokro Minoto menaburkan garam di sekelilingnya. Dan dengan seketika, kabut tebal keluar. Pak Cokro Minoto langsung membawa kabur tubuh Joko agar tidak terkejar oleh kejaran dari para demit itu. Dia juga merasakan detak jantung Joko yang sangat lemah, nafasnya yang sudah terengah-engah, dan tubuhnya yang sangat lemas. Sesampainya di rumah, Bu Astari segera menyambut keduanya. "Ayo Bu, dimandikan," ucap Pak Cokro Minoto. Tubuh Joko diletakkan di kursi dan diikatkan dengan tali tambang agar dia tidak memberontak. "Sudah siap, Pak," ucap Bu Astari. Joko langsung dimandikan untuk menghilangkan segala sesuatu yang menempel di dalam jiwanya yang masih terikat dengan para demit itu. Namun begitu Pak Cokro Minoto mengangkat gayung dan ingin menyiramkannya ke tubuh Joko, tiba-tiba lidah Joko menjulur seperti ular. "Anakmu sudah melanggar pantangan,"
ucap sosok yang merasuki tubuh Joko itu. "Dewi, lepaskan anakku," ucap Pak Cokrominoto. Sosok yang merasuki tubuh Joko itu tertawa kencang hingga membuat Bu Astari terkejut. Oleh karena tubuh Joko sudah dirasuki oleh penghuni hutan itu. Pak Cokrominoto pun memanggil seluruh kiai di tempatnya. Bukan hanya itu saja, sosok itu berebutan memasuki tubuh Joko. Terkadang dia dirasuki oleh Dewi Ular, kadang siluman lembu, dan masih banyak lagi. Mereka yang memasuki tubuh Joko dengan serentak mengucapkan satu hal yang sama, bahwa Joko sudah melanggar pantangan. Bahkan Bu Astari sendiri hanya bisa menutup mulutnya sambil menitikkan air mata. Dia merasa paling bersalah karena telah menyuruh anak semata wayangnya untuk menebang pohon albasia di hutan angker itu. Pak Cokrominoto mengundang seluruh kiai itu untuk mengeluarkan seluruh demit yang berada di tubuh Joko. Para kiai yang mendatangi rumah Pak Cokrominoto terkejut ketika tubuh Joko telah dikelilingi oleh para demit itu secara bergantian. "Pak Kiai, tolong bantu anak saya," ucap Pak Cokrominoto. "Anakmu telah menghancurkan rumah mereka. Mereka, para demit, sedang berada di sekeliling tubuh anakmu. Pekerjaan kita akan sangat rumit." Kira-kira 5 kiai yang siap mengusir para demit itu. Mereka melingkari tubuh Joko dan menggelar sajadah di tiap sudutnya. Lalu dengan bersamaan mereka membacakan ayat kursi untuk mengusir para demit itu. Sontak saja, Joko yang masih menjadi wadah bagi para demit itu kepanasan. Mereka keluar dari tubuh Joko secara bergantian. Kadang bersuara seperti ular, lembu, anak kecil, wanita. Kadang juga auman harimau, dan masih banyak lagi. "Pak, segera mandikan Joko sekarang," teriak salah satu kiai. Pak Cokrominoto langsung mengambil ember yang berisi air hangat dan menyiramkan tubuh Joko sambil membaca basmalah. "Mereka masih bisa datang lagi," ucap kiai itu. Tubuh Joko sudah bersih dari para demit itu. Hanya saja para demit itu masih berada di sekeliling rumahnya. "Lalu bagaimana Pak Kiai, agar mereka para demit tidak mengganggu anakku lagi?" tanya Pak Cokrominoto. "Tidurkan dia di keranda setiap hari. Itu membuat mereka kebingungan," ucap kiai itu. Malam itu juga Pak Cokrominoto langsung meminta bantuan para warga di sekitarnya untuk mengambil keranda mayit di masjid. Tujuannya adalah untuk mengelabui para demit itu, seolah-olah bahwa Joko telah meninggal dunia. Joko yang masih lemas dan belum sadarkan diri langsung dimasukkan ke dalam keranda mayit. Ingat, jangan sampai dia keluar dari keranda hingga hari ke-7, karena mereka masih berdatangan dan berada di sekeliling rumah, ucap kiai itu. Pak Cokrominoto pun mengangguk paham. Akhirnya para kiai itu mengajak kepada Pak Cokrominoto untuk berdoa bersama. Tujuannya adalah untuk menghilangkan gangguan-gangguan dan menguatkan tubuh Joko yang berada di dalam keranda mayit itu. Setelah berdoa selesai, para kiai izin pamit dan berpesan jika ada sesuatu yang berbahaya, segera memanggil mereka lagi. Hari ke-1, di hari pertama Joko berada di keranda. Dia kaget bukan kepalang. Bu Astari yang melihat pergerakan Joko dan teriakan Joko langsung menghampirinya. "Bu, ini apaan?" teriak Joko. "Joko, sabarlah sebentar. Ini permintaan para kiai agar dirimu tidak dibawa oleh para demit." Tiba-tiba pintu terbuka dengan lebar. Bu Astari memerintahkan kepada Joko untuk tidak bersuara karena para demit sedang mendatanginya.
Bu Astari langsung berlari dan mengintip keranda yang ditempati Joko dari balik kamarnya. Suara desisan ular terdengar begitu jelas. Pak Cokro Minoto menenangkan istrinya. "Kita serahkan semuanya kepada Allah, Bu." Benar saja, Dewi Ular yang disebut-sebut sebagai sosok yang merasuki tubuh Joko mengelilingi keranda itu sebanyak 7 kali. Setelah itu, dia menghilang entah kemana. Di hari kedua ini Joko merasa tidak betah. Dia ingin keluar dari keranda tersebut. Namun lagi-lagi ketika dia ingin keluar, pintu rumah terbuka lebar dan ada sosok yang mengelilingi kerandanya. Dia adalah siluman lembu. Hari ketiga, seperti hari sebelumnya, sosok yang mengelilingi keranda yang ditempati oleh Joko tersebut adalah anak kecil yang memiliki perut buncit dan kepala yang besar. Pak Cokro Minoto dan Bu Astari melihat jelas sosok itu dari balik kamarnya. Hari keempat Joko sudah tidak bisa menahannya. Namun Bu Astari mencegah niatan Joko untuk membuka keranda itu. Lagi-lagi sosok yang berbeda mendatangi dan mengelilingi keranda Joko. Sosok itu adalah harimau penjaga hutan angker. Aumannya membuat Joko ketakutan. Hari kelima ini dua sosok langsung mendatangi Joko. Bahkan sosok yang mendatangi Joko ini lebih usil. Terkadang dia menyibak kain yang menutupi keranda. Sontak saja Joko kaget dan langsung pura-pura meninggal ketika sosok itu menyibakkan kain tersebut. Sosok itu adalah kuntilanak merah yang paling jahil dan terkadang dia tidak segan untuk membawa jiwa seseorang jika sudah merasa marah dan kesal. Hari ke-6, sosok yang terakhir adalah sosok yang lebih ditakuti dari lainnya. Sosok tersebut berwujud kakek-kakek dengan tongkat yang mampu menggetarkan seluruh ruangan. "Aku tahu, kamu belum meninggal. Ini peringatan. Jangan sampai kamu mengganggu rumahku lagi." Setelah itu kain yang menutupi keranda Joko terbang dan hanya menyisakan Joko yang sedang terlentang sambil meletakkan kedua tangannya di dada seperti orang meninggal. Bu Astari dan Pak Cokro Minoto langsung mengambil kain yang lain dan menutupi keranda itu agar sosok yang lainnya tidak datang. Namun tak ada tanda-tanda kedatangan mereka. Hari ke-7, di hari terakhir ini, seluruh demit mengelilingi Joko hingga tengah malam. Mereka menguji kesabaran Joko. Hingga akhirnya, ketika waktu subuh, Bu Astari dan Pak Cokro Minoto segera membangunkan tubuh Joko yang sudah lemas. Tubuhnya sudah kurus dan sangat lemah. Mereka berdua pun membawa Joko ke tempat kiai tersebut. Tujuannya adalah untuk mengobati dan memulihkan tubuh Joko. Kedatangan Pak Cokro Minoto dan Bu Astari sambil membawa tubuh Joko menandakan akhir dari gangguan para demit itu. Kiai itu memberikan air doa yang fungsinya untuk memulihkan Joko. Joko pun dipaksa oleh Bu Astari untuk meminum air tersebut. Selepas meminum air pemberian kiai itu, tubuh Joko segar kembali. Kiai itu mengusap rambut Joko sambil berpesan, "Ingatlah, mereka itu sama seperti kita. Kita hidup berdampingan dengannya." Joko pun meminta maaf kepada kiai itu dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Jangan pernah merusak alam, karena Allah tidak menyukai perbuatan itu. Mereka yang menebang pohon secara liar, jika tidak disiksa di dunia, maka dia akan disiksa di akhirat nanti. Pesannya, memang benar, alam adalah ciptaan Tuhan. Di alam juga banyak sekali makhluk Tuhan yang hidup. Alam yang baik adalah alam yang selalu dijaga dengan baik, bukan yang dirusak, apalagi dihancurkan dengan sengaja. Itulah akhir cerita Keranda Pengusir Setan yang ditulis oleh Restu Wiratmaja.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.